Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Jadi kami dari kelompok 4 akan membuat sebuah aplikasi yang berisi tentang pendidikan ataupun pembelajaran-pembelajaran. Nah, kami kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama yaitu dari Yohanes Chrysostomus Brahmantia atau biasa dipanggil dengan Tito. Lalu yang kedua saya yaitu Sekar Arun Triani Widyasari, biasa dipanggil dengan Sekar. Lalu yang ketiga yaitu Rafif Dimas Ardana atau yang biasa dipanggil dengan Dimas. Nah, sebelum masuk ke dalam aplikasi kami, jadi kami memiliki sebuah aplikasi inspirasi dalam membuat aplikasi ini. Yang pertama yaitu adalah Universe in a Nutshell. Jadi ini adalah aplikasi yang menjelaskan dunia dan seisinya dengan menunjukkan gambar dan juga deskripsinya secara detail. Nah, jadi misalnya kalau dilihat dari gambarnya, itu kayak ada planet, ada bumi, dan juga planet-planet lainnya. Lalu misalnya jika kita zoom lagi, itu bakal masuk ke bumi lebih dalam lagi, misalnya di dalam bumi itu ada benua Asia, ada benua Amerika, dan lainnya. Kalau kita misalnya tekan benua Asia, di situ bakal ada deskripsinya. Nah, lalu aplikasi kedua yaitu ada Pokemon Go. Nah, ini siapa sih yang sebenarnya belum pernah dengar dengan aplikasi yang viral pada masanya waktu itu. Jadi aplikasi ini tuh menggunakan GPS, dan jadi pemain akan melihat berbagai animasi dan juga objek 3 dimensi di layar HP-nya masing-masing yang sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Jadi ini seperti gambarnya juga dapat dilihat kalau di layar handphonenya itu terdapat makhluk Pokemon yang nantinya akan ditangkap sesuai dengan lokasi dia berada. Aplikasi inspirasi ketiga yaitu adalah dari Nintendo Labo. Sesuai dengan namanya, jadi kalau menggunakan ini tuh harus pakai Nintendo Switch. Ya, tapi di sini kita mau ngambil dari cardboardnya saja. Jadi cardboard ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk bermain, di mana nanti cardboardnya ini tuh terintegrasi dengan gamenya. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam tujuan dari aplikasi kami. Ya, tadi saya sempat menyinggungnya kalau ini adalah aplikasi pendidikan ataupun pembelajaran, ya ini adalah aplikasi edukasi yang di mana ini tuh berfokus atau khusus dalam bidang binatang atau hewan ataupun binatang hewan dan juga tanaman. Nah, untuk targetnya itu target pengguna aplikasi kami itu yaitu anak-anak hingga remaja, itu dari umur 8 sampai 17 tahun. Karena untuk umur segini itu pembelajaran tentang sekitar itu sangat penting. Jadi apalagi kalau misalnya hanya untuk fokus dalam belajar saja itu rada sulit. Jadi di sini kami ingin menggabungkannya dengan bermain agar pembelajarannya menjadi lebih asik. Nah, bermainnya ini dalam seperti apa? Itu nanti kita ambil konsep dari tadi Pokemon Go itu berkeliling ataupun explore dengan menggunakan GPS untuk mengkoleksi makhluk virtual yang nantinya akan tampak di layar. Nah, tempatnya itu bakal sesuai dengan tempat kita berada. Nah, makhluk-makhluknya ini tuh adalah makhluk, kalau dalam aplikasi kami nantinya itu adalah bedapat berupa hewan ataupun tanaman yang akan ditangkap. Nah, dari sini tuh akan terdapat sebuah pembelajaran. Nanti bakal ada deskripsi dan juga gambarnya yang dimana nanti kita perlu pelajari deskripsi itu. Lalu karena akan ada sebuah tantangan ataupun kuis yang harus diselesaikan. Kalau tantangan itu telah selesai, maka kita baru bisa menangkap makhluk seperti hewan ataupun tanaman tersebut. Jadi ini tuh kalau mau bermain itu harus belajar terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu data-data untuk aplikasi kami nantinya. Nah, jadi karena tadi mengambil konsep yang menggunakan GPS ataupun explore berkeliling, jadi kita GPS-nya itu kita ambil dari Google Earth dan teknologi identifikasi foto. Lalu selanjutnya untuk deskripsinya itu kalau untuk hewan kita ambil dari AZ Animal, lalu untuk tanaman itu kita sumbernya ambil dari PlantSnap. Selanjutnya untuk bentuknya itu representasi bentuk dari data deskripsi dan juga menggunakan Unity atau UI. Lalu selanjutnya data yang terakhir itu dari penggambarannya itu menggunakan dari teknologi IR. Sebuah ringkasan untuk permainannya seperti apa. Yang pertama itu tentu harus register atau login terlebih dahulu. Lalu yang kedua tutorial dalam dunia di mana harus mempelajari sekitar untuk berkembang. Jadi seperti tadi kita harus belajar dulu agar bisa berkembang dalam aplikasi ini ataupun untuk berkembang dalam aplikasi ini. Lalu yang ketiga di third phase-nya ini yaitu semakin berkembang
semakin banyak koleksi dan detail yang bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya sudah banyak menangkap, sudah banyak menyelesaikan kuis, maka koleksinya juga dapat bertambah dan juga banyak hal-hal baru yang bisa dipelajari. Nah, ini adalah fitur tambahan yaitu cardboardnya tadi. Ini adalah hanya sebuah extension, jadi tidak wajib. Tapi jika kita menggunakan ini tentu akan sangat memudahkan ataupun justru membuat aplikasi menjadi lebih seru. Baik, untuk topik selanjutnya akan saya jelaskan, yakni mengenai fitur-fitur dalam aplikasi kami. Aplikasi kami memiliki 4 fitur utama, yakni Lock dan Unlock Collection, Tame dan Learn, Zoo dan Garden, dan yang terakhir adalah Screen Rest. Oke, untuk fitur yang pertama, Lock dan Unlock Collection, kami atau dalam menu aplikasi kami sebut ensiklopedia, adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi dari seluruh hewan dan tumbuhan yang sudah dan juga yang belum ditemui. Untuk mengetahui apakah hewan atau tumbuhan tersebut dapat diakses informasinya, dapat dilihat dari ikon gembok yang terkunci ataupun yang sudah terbuka, seperti gambar di samping. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, dalam fitur ini selain pengguna dapat melihat makhluk apa saja yang sudah ditemui, pengguna juga dapat mengakses informasi mengenai makhluk tersebut seperti gambar yang tampak di layar saat ini. Informasi yang diakses mencakup deskripsi tentang makhluk tersebut serta gambarnya. Selanjutnya, untuk fitur Tame dan Learn, yakni fitur di mana pengguna dapat berinteraksi dengan makhluk yang terdapat di area sekitarnya. Untuk istilahnya sendiri, Tame kami tujukan kepada fauna ataupun hewan, dan Learn kami tujukan kepada flora ataupun tumbuhan. Di fitur ini, pengguna dapat mempelajari ataupun menjinakkan flora dan fauna yang pada saat itu tampil di layar aplikasi pengguna dengan cara menyelesaikan kuis ataupun tantangan yang berkaitan tentang makhluk hidup tersebut. Tetapi sebelum pengguna dapat mengerjakan kuis ataupun tantangan, pengguna diberikan sebuah deskripsi singkat tentang makhluk tersebut yang kemudian akan diberikan kuis atau tantangan dari deskripsi singkat tadi. Nah, jadi karena kami khawatir juga atas kenyamanan pengguna, kami akan membuat sedemikian rupa agar makhluk-makhluk dalam aplikasi kami tidak muncul secara random dan dapat berinteraksi, dan kami pastikan pengguna dapat berinteraksi dengan aman dan nyaman. Oke, untuk fitur selanjutnya yakni Zoo dan Garden adalah sebuah fitur di mana pengguna dapat melihat dan merawat makhluk-makhluk yang sudah dipelajari sebelumnya, yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Adalah merupakan fitur yang ketiga dan tidak kalah penting darinya adalah fitur yang ketiga dan tidak kalah pentingnya dari fitur-fitur sebelumnya. Zoo dan Garden memiliki menu terpisah agar pengguna tidak merasa bingung dan kewalahan apabila ensiklopedia pengguna sudah mencapai jumlah yang banyak ataupun pengguna sudah menemui dan mengoleksi banyak dari makhluk-makhluk hidup. Dalam Zoo dan Garden, pengguna dapat melihat sekaligus merawat makhluk yang sudah pernah dipelajari sebelumnya sesuai dengan karakteristik makhluk tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat dengan cepat melihat status dan deskripsi singkat mengenai makhluk tersebut apabila pengguna berinteraksi dengan cara mengetuk kepada makhluk yang diinginkan. Baik, untuk fitur yang terakhir yakni Screen Rest. Screen Rest ini sebenarnya fitur yang bersifat opsional tetapi dapat menambah pengalaman pengguna dengan cara melibatkan pengguna secara fisik dalam sesi Tame and Learn. Fungsi utama dari fitur ini adalah untuk mengurangi penggunaan layar handphone dengan menggunakan cardboard yang dapat dirakit menjadi misalnya alat berburu, visual hewan dan tanaman, dan lain-lainnya. Baik, untuk seluruh fungsi-fungsi tersebut yang telah saya sebutkan sebelumnya akan dijelaskan lebih dalam oleh teman saya Tito dalam pembahasan flowchart dan mockup. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Tito. Baik, kita akan mulai dari bagian flowchart-nya ya. Jadi, ketika aplikasi dimulai, pengguna akan dimasukkan ke menu pilih bahasa terlebih dahulu. Kenapa menu pilih bahasa ini kami jadikan opsi di awal aplikasi, meskipun aplikasi ini bisa dijalankan itu dengan default bahasa dari Android-nya, karena pilihan bahasa aplikasi ini penting supaya pengguna ini
bisa memilih dengan sadar aplikasi ini mau digunakan dengan bahasa apa. Kemudian di sini ada menu login register. Setelah login, pengguna akan masuk ke menu utama dan di sini berbagai menu yang bisa user pilih. Misalnya garden, itu nanti akan mengambil database tanaman yang dimiliki pengguna, dan zoo, database yang dimiliki oleh pengguna juga, hewannya. Kemudian di sini untuk ensiklopedia, flora dan fauna memiliki database-nya masing-masing. Untuk flora menggunakan PlantSnap database dan untuk fauna menggunakan AZ Animal Database. Di sini aplikasi akan menunjukkan deskripsi sesuai dengan pilihan pengguna. Kemudian di sini terdapat setelah kita memilih mau ke zoo atau ke garden, pengguna akan ditunjukkan tanaman dan hewannya. Lalu ketika pengguna memilih, maka aplikasi akan menunjukkan status hewan. Dan jika pengguna memilih rawat, maka pengguna akan dapat merawat hewan. Dengan opsi-opsinya nanti akan saya tunjukkan di mockup. Kemudian ini untuk explore-nya. Di sini menggunakan database tanaman dan hewan yang dimiliki oleh aplikasi. Untuk theme, nanti akan dipilihkan apakah ingin menggunakan cardboard atau ingin langsung menggunakan device mobile. Jika menggunakan cardboard, maka pengguna akan menyambungkan dengan cardboard terlebih dahulu, baru melakukan proses timing. Sedangkan jika tidak, langsung saja melakukan proses timing. Sedangkan untuk learn, berbeda lagi. Di sini ada ini bisa dibaca sendiri ya, bagaimana alurnya. Kemudian setelah itu aplikasi selesai, maka jika belum maka akan kembali ke menu utama, dan jika sudah maka aplikasi akan berakhir di sini. Baik, ini langsung saja untuk ke mockupnya. Ini adalah nama aplikasi kami, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Untuk persyaratan register ada email, username, dan password. Untuk login bisa dibaca sendiri. Kemudian ini untuk menu utamanya, dan ini adalah untuk ensiklopedianya ya. Ketika search selalu di sini akan ada deskripsinya dengan tampilan seperti berikut. Kemudian ini untuk tampilan garden dan ini untuk tampilan zoo. Di sini bisa dilihat rawatnya ini memiliki alat-alat yang berbeda, juga deskripsi yang berbeda. Di sini ada hanger, di sini tidak ada, misalnya seperti itu. Kemudian ini cardboardnya. Ketika kita menggunakan cardboard kan, maka akan masuk ke menu authenticating. Jika kita memilih mobile device, maka akan masuk ke menu ini. Nah, di sini ada untuk theme, lalu di sini ada aksi-reaksi dari timer, dan juga aksi dari hewan dan reaksi dari timer. Jika berhasil maka akan menuju ke theme, dan jika gagal akan menuju ke fail. Demikian juga dengan learn di sini, hanya saja perbedaannya di sini akan ada creature description-nya terlebih dahulu, dan ini ada waktu yang diberikan untuk membaca deskripsinya terlebih dahulu. Jika tidak mau lama, maka bisa skip to test dan langsung mengikuti tesnya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih dan mari bereksplorasi.